Pada abad ke-19, Mayor William Farquhar, seorang administrator kolonial Inggris yang juga memiliki minat zoologi dan botani, sedang melakukan ekspedisi di Malaka. Ia menemukan seekor makhluk yang bentuknya menyerupai antara vivera dan ursus. Kemudian ia menyampaikan laporan tentang binatang ini disertai dengan spesimen dan ilustrasi gambarnya kepada Perhimpunan Asia. Pada tahun 1819, Mayor Farquhar memberikan informasi dan keterangan tersebut kepada Thomas Stamford Raffles, yang pada masa itu melihat langsung spesimen hidup tersebut di tangan Farquhar. Ketertarikan Raffles pada spesimen tersebut membuatnya ingin mendeskripsikan hewan tersebut sesuai keterangan yang diberikan oleh Farquhar sekaligus menganalisisnya secara langsung. Sehingga pada tahun 1821, Raffles berhasil mendeskripsikan dan menamai hewan tersebut sebagai Arctic binturong. Binturong atau Arctic binturong yang juga dikenal sebagai bearcat merupakan anggota terbesar dari famili Viperidae. Hewan ini dikenal karena tubuhnya yang panjang, kaki pendek, serta ekor prehensilnya yang tebal di pangkal dan melengkung di ujung. Ekornya yang kuat ini memungkinkan binturong bermanuver dengan mudah di habitat aslinya, yaitu hutan hujan tropis di Asia Tenggara. Bulunya yang tebal, hitam dan juga kasar, serta wajahnya yang runcing, bermata besar dan telinga bulat berjumbai memberikan kesan seperti beruang dan juga kucing. Cakar besar yang kuat dan telapak kaki telanjang menjadikan binturong pemanjat yang ulung, sementara ekornya yang seperti tangan tambahan semakin mempermudahnya dalam bergerak di pepohonan. Sebagai penghuni hutan hujan Asia Tenggara, binturong adalah petualang nokturnal yang mahir dalam berenang, menyelam, dan juga memanjat. Meski diklasifikasikan sebagai karnivora, mereka menyukai buah-buahan, terutama pisang raja. Makanan mereka juga mencakup burung, ikan, bangkai, dedaunan, dan telur. Benar-benar mirip seperti omnivora sejati, ya kan? Secara fisik, binturong memiliki panjang tubuh sekitar 2,5 kaki, dengan ekor yang hampir sama panjangnya. Giginya sendiri terdiri dari 6 gigi seri pendek di setiap rahangnya, 2 gigi taring panjang dan tajam, serta 6 geraham di setiap sisinya, dengan geraham memiliki bentuk yang sedikit berbeda. Kaki binturong berjari 5 dengan cakar besar dan kuat, sementara kaki belakangnya lebih panjang daripada kaki depan. Bulu di bagian kakinya itu pendek dan berwarna kecoklatan. Penampilan binturong sering dibandingkan dengan rakun meskipun secara morfologis lebih mirip dengan kinkajo di Amerika. Secara umum, binturong memiliki kebiasaan yang lambat, pemalu, dan aktif di malam hari atau nokturnal. Dan ada 9 subspesies dari binturong ini yang diklasifikasikan lagi berdasarkan ukuran dan juga warnanya. Ekor binturong yang prehensil ini menjadikannya sedikit dari salah satu karnivora dari keluarga Viperidae. Hewan ini mudah dikenali dari bau yang dikeluarkannya dari pangkal ekornya. Bau yang dihasilkan oleh kelenjar ini digambarkan mirip dengan bau popcorn yang disebabkan oleh bakteri dalam saluran pencernaan mereka. Kelenjar aroma digunakan untuk menandai wilayah dan menarik pasangan. Binturong juga dikenal sebagai spesies yang sangat vokal, di mana ia sering bersuara dan berinteraksi dengan suaranya yang cekikan dan teriakannya yang khas. Mereka cenderung sangat vokal saat terprovokasi, menggunakan suara dan kelenjar aroma untuk memperingatkan predator dan juga pesaing. Selain itu, mereka juga sering terlihat berada di dalam air saat suhu mencapai puncaknya. Binturong juga memiliki dimorfisme seksual dengan betina yang lebih besar dibandingkan jantan. Binturong adalah spesies endoterma dengan simetri bilateral. Reproduksinya biasanya terjadi antara individu jantan dan betina yang hidup soliter. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa binturong memiliki sistem perkawinan monogami, yaitu tetap bersama betina hingga akhir hayat. Baik jantan maupun betina mencapai kedewasaan seksual pada usia sekitar 2,5 tahun. Perkawinan dapat terjadi sepanjang tahun dengan peningkatan aktivitas kawin antara Januari dan Maret. Betina mengeluarkan suara gemerisik untuk menunjukkan niatnya kawin dengan jantan. Pasangan kawin kemudian bereproduksi secara seksual melalui pembuahan internal. Lamanya masa kehamilan sekitar 91 hari. Betina dari genus ini merupakan salah satu mamalia yang sangat jarang mampu mengalami implantasi tertunda. Binturong merupakan spesies vivipar, yaitu melahirkan keturunan yang berkembang di dalam tubuh betina.
Investasi orang tua dilakukan oleh kedua induk, di mana betina melahirkan dan merawat anak-anaknya selama 6 hingga 8 minggu setelah kelahiran. Pada waktu ini, mata anak-anak binturong masih tertutup dan mereka biasanya bersembunyi di balik bulu tebal induknya. Pada beberapa kasus, betina diketahui masih tinggal bersama anak-anaknya, meskipun mereka sudah mencapai kemandirian. Biasanya, jantan tetap berada bersama anak-anaknya hingga mereka mandiri. Meskipun beberapa penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, jantan tidak berpartisipasi dalam perawatan orang tua dan pergi setelah kelahiran. Binturong dapat hidup hingga usia 10-15 tahun di alam liar. Sementara di penangkaran, mereka dapat hidup lebih lama, dengan individu tertua itu tercatat meninggal pada usia 27 tahun. Bagi masyarakat lokal di Kepulauan Bangka Belitung seperti suku Mapur dan suku Jeriang, binturong memiliki tempat yang khusus dalam budaya mereka. Hewan ini tidak diburu untuk dijadikan obat ataupun pangan karena dagingnya yang dianggap sebagai daging panas, yaitu daging yang dipercaya dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Selain itu, binturong memegang peran penting dalam ekosistem sebagai penyebar benih, terutama untuk pohon buah ara pencekik atau Ficus aurea. Peran ini menjadikan binturong sebagai salah satu mamalia yang mendukung regenerasi hutan tropis di wilayah tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, populasi dari binturong mulai menurun. Permintaan daging binturong yang dipercaya memiliki khasiat sebagai obat tradisional telah meningkatkan tekanan terhadap kelestarian spesies ini. Upaya perlindungan dan edukasi tentang pentingnya binturong dalam ekosistem menjadi semakin penting untuk mencegah penurunan populasi hewan unik ini. Berdasarkan IUCN, binturong berstatus rentan atau vulnerable di Indonesia, termasuk satwa dilindungi berdasarkan Peraturan P106/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa dilindungi. Penurunan jumlah populasi binturong liar terjadi akibat deforestasi dan penebangan pohon yang mengurangi ketergantungan mereka terhadap hutan lebat untuk bereproduksi, makanan, tempat berlindung, dan perlindungan. Kombinasi yang unik, perilaku yang khas, dan juga perannya dalam menjaga ekosistem kita agar tetap stabil menjadikan binturong menjadi salah satu hewan yang paling unik di antara para hewan. Bagaimana pendapat kalian mengenai makhluk binturong ini yang baunya seperti popcorn seperti yang kita tahu? Tulis di komen di bawah ini.